Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifa Siti Nurhaliza dari kelas Teknik Elektronika Sama semester 4. Saya akan menjawab soal UTS mata kuliah dasar elektronika. Soal pertama ada penjelasan mengenai teori diode. Kedua, penjelasan mengenai konfigurasi operasional amplimeter. Dan yang ketiga, membuat soal yang pertama sama yang kedua tadi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang, atau saya akan menjawab soal UTS nomor 1 tentang penjelasan mengenai teori diode yang meliputi, yaitu yang pertama teori diode dioda ideal, yang kedua teori diode pendekatan pertama, tiga teori diode pendekatan kedua, dan yang terakhir teori diode sinyal kecil. Baik, saya akan menjelaskan tentang dioda ideal. Jadi, dioda ideal adalah salah satu jenis komponen listrik yang berfungsi seperti konduktor ideal ketika tegangan diterapkan pada bias maju, dan seperti insolator ideal ketika tegangan diterapkan pada bias kebalik. Nah, ketika tegangan diterapkan dalam bias terbalik, maka tidak ada arus sama sekali. Nah, dioda ini beroperasi seperti saklar. Nah, ketika dioda dalam bias maju, ia bekerja seperti saklar tertutup. Nah, sedangkan jika dioda ideal berada dalam bias terbalik, maka ia bekerja seperti saklar terbuka. Yang kedua adalah dioda dalam metode pendekatan pertama. Dioda pendekatan pertama dianggap sebagai dioda bias maju dan sebagai saklar tertutup dengan penurunan tegangan nol. Nah, yang ketiga adalah pendekatan dioda kedua. Dioda kedua ini dianggap sebagai dioda bias maju secara seri dengan baterai untuk menghidupkan perangkat. Nah, untuk mengaktifkan dioda silikon dibutuhkan 0,7 volt, tegangan 0,7 volt atau lebih besar diumpamakan untuk menghidupkan dioda bias maju. Nah, dan yang terakhir ada dioda sinyal. Dioda sinyal kecil adalah terminal 2 kecil yang mengalirkan arus ketika bias maju dan menghambat aliran arus ketika bias balik. Nah, dioda sinyal ini adalah perangkat semikonduktor non-linear kecil yang umumnya digunakan dalam rangkaian elektronik, di mana arus kecil atau frekuensi tinggi terlibat seperti di radio, televisi, dan rangkaian logika digital lainnya. Nah, soal yang kedua ini, saya akan menjelaskan tentang penjelasan mengenai konfigurasi operasional amplimeter yang meliputi yang pertama adalah non-inverting operational amplimeter. Non-inverting adalah suatu rangkaian penguat yang berfungsi menguatkan sinyal, dan hasil sinyal yang dikuatkan tetap dengan sinyal inputannya. Dan yang ketiga adalah ada summing amplifier. Summing amplifier adalah suatu rangkaian elektronika yang berfungsi untuk menjumlahkan dua buah atau lebih tegangan listrik. Nah, rangkaian ini dibuat dengan menggunakan IC operational amplimeter yang memiliki banyak kegunaan dan aplikatif. Nah, yang terakhir ada operational amplimeter voltage follower, atau yang bisa dikenal juga sebagai unit gain
amplifier atau Butler amplifier. Nah, operational amplimeter voltage follower adalah suatu rangkaian Nah, yang terakhir ada operational amplimeter voltage follower atau bisa dikenal juga dengan unit gain amplifier atau buffer amplifier. Nah, operational amplimeter voltage follower ini adalah rangkaian operational amplimeter yang memiliki penguatan atau tegangan besar. Dengan kata lain adalah operational amplimeter ini tidak memberikan amplifikasi ataupun atenuasi terhadap sinyal inputnya. Nah, yang artinya keluaran dari operational amplimeter sama dengan masukannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang atau membuat soal dari jawaban yang tadi saya bahas. Jadi di sini saya akan membuat soal tentang dioda ini, yang mana di sini tentukan arus pada dioda D. Tentukan arus pada dioda D1, di mana D1 adalah dioda ideal, dan ini terminal +10 yang merupakan tegangan tertinggi, sedangkan ground adalah potensial dengan paling rendah, sehingga arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Di sini terlihat bahwa arus mengalir dari anoda ke katoda dengan asumsi bahwa satu pasti mengalami forward bias sehingga menghasilkan D1 adalah D1 dalam kondisi on. Di sini diasumsi forward, maka terlihat atau bentar saya buat terus atau untuk kondisi pada dioda ideal sendiri dengan rangkaian tersebut, rangkaian yang tadi bisa kita ganti dengan rangkaian seperti ini, atau bisa disebut juga one short arus mengalir dalam potensial tinggi. Ini dijawab ya, yang potensial rendah dibagi dengan besar ketahanannya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa arus dapat dikatakan dengan persamaan I sama dengan P dibagi dengan R. P-nya adalah potensial tinggi 10 per 0 1 kilo. Sehingga dikeluarkan hasil arus adalah 10. Jadi selesai. Nah, untuk soal dioda ideal sudah selesai. Lanjut ke soal berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang soal yang selanjutnya adalah operational amplimeter itu dengan
Nah, di sini ada R1, R2, dan di sini ada I1, I2, di sini 0, dan di sini juga 0. Nah, nanti kita bahas ya. Coba bahas dengan I sama dengan I1 sama dengan I2, dengan V, I1 dengan dibagi R1 sama dengan 0, nilai yang tadi, arus tadi di sini ya. Yang di sini pindahin ke sini. 0 strip V0 dibagi R2. Diturunin dengan menjadi V0 dibagi V1 sama dengan R2 dibagi R1. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari video lembar jawaban UTS dasar elektronika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.